Nah, yang menggerakkan market itu kan sebenarnya fundamental. Apa sih poin penting dari analisa fundamental? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai fundamental lagi ya. Lagi-lagi fundamental. Materi sebelumnya, video sebelumnya kita bahas mengenai fundamental, dan kali ini kita juga bahas fundamental market lagi. Kenapa? Seperti itu karena memang fundamental market itu sangat penting untuk teman-teman ketahui, walaupun untuk entry posisinya, untuk menentukan entry posisi nanti kita akan lebih banyak menggunakan analisa teknikal ya. Tapi untuk apa? Untuk fundamental ini pentingnya karena kita bisa tahu kapan marketnya itu akan bervolatil, dan kalau misalnya kita pas ada entry posisi kemudian tiba-tiba ada news dan kita nggak tahu pas ada news, kan itu bisa merugikan kita. Merugikannya gimana? Kalau arahnya benar itu bisa menguntungkan kita ya. Tapi kalau arah marketnya itu salah, nah kita bisa langsung seketika itu langsung MC teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari news ini ya, untuk supaya teman-teman bisa menghindari lah kalau misalnya suatu saat nanti ada volatilitas yang tinggi. Sebelum ada volatilitas yang tinggi ini, teman-teman sudah bisa menghindari dari news tersebut gitu ya. Nah, nanti ngomong-ngomong soal teknik untuk entry ya, teknik untuk entry nanti saya bakalan ini ya share juga mengenai bagaimana cara melakukan entry posisi, karena untuk melakukan entry posisi itu ada berbagai macam teknik ya. Nanti di video setelah ini ya, teman-teman pastikan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan edukasi-edukasi mengenai trading yang lebih baik lagi. Oke, jadi apa sih poin penting dari analisa fundamental? Nah, yang menggerakkan market itu kan sebenarnya fundamental. Market itu bisa naik turun karena adanya penawaran dan permintaan. Mana yang paling tinggi di antara penawaran dan permintaan ini? Nah, kenapa penawaran dan permintaan itu bisa terjadi? Karena adanya suatu peristiwa tertentu. Kayak misalnya nih, ini contoh paling sederhananya adalah dari yang kita bisa temui sehari-hari, cabai, harga cabai ya. Harga cabai itu bisa naik turun tergantung dengan penawaran dan juga permintaan ya. Stok barang dan permintaan itu seperti apa. Penawaran itu kan berarti jumlah barangnya ya. Nah, harga cabai itu mahal biasanya ketika menjelang hari raya Idul Fitri, seperti itu ya. Itu harga cabai bisa naik berkali-kali lipat. Nah, setelah itu harga cabai itu turun lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang permintaan cabai ketika hari raya itu sangat tinggi. Orang-orang banyak melakukan pembelian cabai ya, karena digunakan untuk masa ini, digunakan untuk masa itu, dan lain-lain sebagainya ya. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian harga cabai pas lagi murah ya, karena saya nggak sering ngikutin kapan harga cabainya itu pas murah ya, saya nggak tahu bulan apa saja ya. Yang jelas harga cabai pas murah itu pada saat terjadinya panen raya ya, atau stok barangnya itu banyak banget. Jadi petani ini dan itu semuanya lagi panen bareng-barengan semua, sehingga kan barangnya itu membanjiri pasar gitu ya. Sehingga karena permintaannya itu nggak ada ya, atau permintaannya kecil dibandingkan dengan jumlah barangnya, maka harganya itu turun. Nah, itu yang terjadi di market. Kalau kita paham mengenai momen-momen atau musiman-musiman dari harga cabai ini, maka kita bisa jadi pedagang cabai yang kaya raya, karena kita bisa memanfaatkan momentum itu. Nah, sama halnya juga dengan di forex ataupun di saham ataupun di market yang lainnya. Kalau kita bisa memahami dari berita fundamentalnya dari market tersebut, katakanlah teman-teman itu tradingnya di emas ya, sama seperti yang saya bahas di grup Telegram juga, karena kan saya juga sering tradingnya di emas juga ya. Nah, kalau kita sudah memahami mengenai market emas itu sendiri, maka ya kita jadi trader emas yang
banyak duit dan juga banyak profitnya. Nanti akan saya contohkan profit yang saya dapat dari emas itu berapa ya, dengan modal yang saya tentukan tentunya ya. Dan sebenarnya udah tak share juga di video-video sebelumnya, dari modal 100 jadi berapa, modal 500 jadi berapa, modal 1000 jadi berapa. Teman-teman bisa tonton saja di video-video saya mengenai trading di emas itu ya, karena rata-rata saya memang tradingnya di emas sih. Nah, jadi dengan memahami fundamental, kita jadi memahami dari pergerakannya itu seperti apa, seasonality-nya itu juga seperti apa. Jadi suatu saat kita akan open posisi, kita tinggal ngikuti dari seasonality pergerakan emas tersebut, seperti itu ya. Kemudian poin penting lainnya itu adalah teman-teman bisa menghindari salah open posisi, karena biasanya memang trader itu ketika open posisi di emas gitu ya, atau open posisi di trading apapun lah, terus kemudian lupa ya, atau nggak tahu bahwa setelah open posisi itu ada berita ya. Setelah open posisi itu ada berita, dan beritanya itu kita tidak tahu arahnya kemana, tapi kita sudah terlanjur open posisi. Nah, setelah kita open posisi, tiba-tiba marketnya langsung bergerak turun drastis, padahal kita sebelumnya sudah open posisi buy. Di sini kan kita bisa jadi mengalami kerugian yang fatal banget ya. Nah, ini kita bisa menghindari kalau kita tahu mengenai news fundamentalnya. Sebenarnya untuk memahami mengenai news fundamental itu sangat mudah. Buat pemula itu cukup kita melihat dari kapan waktunya terjadi, dan juga mencari berita-berita yang efeknya itu berwarna merah di Forex Factory ya, atau di kalender ekonomi XM. Nah, tinggal seperti itu saja. Dan kalau kita sudah tahu waktunya berita yang berwarna merah ini muncul jam berapa, nah jam itu kita hindari untuk jangan open posisi terlebih dahulu. Open posisilah setelah beritanya itu muncul, baru kita bisa open posisi. Dan apakah berita itu semua arahnya sama? Oh enggak ya, enggak. Berita itu tidak menentu, dan hanya ada satu berita yang arahnya itu pasti. Pasti itu pasti itu maksudnya gini. Misalnya hasilnya itu hijau, itu pasti berefek positif ke mata uang yang bersangkutan, seperti itu. Tapi tinggal nanti kita terjemahkan ke pair yang kita tradingkan itu apa. Misalnya kita trading di USD JPY atau di emas XAU USD gitu ya. Berarti kan kita nyari berita itu yang berhubungan dengan USD ya. Nah, kalau berita yang berhubungan dengan USD, berarti ketika beritanya itu berwarna hijau, indeks dolar itu akan naik, dan harga emas bakalan turun ketika ketika indeks dolarnya itu naik, seperti itu. Jadi kita bisa mengartikan pergerakan market dari news itu ke market, seperti itu ya. Dan poin penting lainnya dari kita memahami berita fundamental ini adalah kita bisa memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang tadi kan kita bisa menghindari kerugian ya. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu dari efek news itu untuk mendapatkan keuntungan. Karena yang kita cari di trading itu adalah selisih antara harga bergeraknya ya, dari jam sekian ke sekian, atau katakanlah sebagai volatilitas ya. Nah, semakin tinggi volatilitas sebenarnya resikonya semakin tinggi, tetapi di balik resiko kan ada rezeki yang tinggi juga ya, ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.